Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bertemu lagi kita hari ini hari Senin tanggal 9 Mei 2022. Hari ini seperti biasa kita akan memasuki pembelajaran. Tema kita hari ini adalah tema air, udara, dan api. Air, udara, dan api. Adapun kemarin Bapak sudah menceritakan tentang masalah udara, di mana kita ketahui manusia membutuhkan udara untuk bernapas, dan juga termasuk tumbuh-tumbuhan, binatang, semuanya itu membutuhkan udara. Jadi itu adalah pembelajaran kita kemarin, dan kemudian hari ini kita bercerita tentang masalah air, yaitu air. Subtema kita adalah air dan subtema kita adalah sifat air. Pada dasarnya ini ada air, di dalam ini ada air. Air itu adalah benda cair. Benda cair di mana air ini bila dia diletakkan di dalam galon seperti ini, maka air itu akan membentuk seperti bentuk galon. Dan apabila air itu diletakkan dalam bentuk gelas seperti ini, maka ya air ini akan berbentuk seperti gelas, seperti itu ya. Nah, anak-anak tahu apa gunanya air? Ya, betul sekali. Gunanya air untuk diminum, air untuk diminum. Kemudian guna air apa lagi? Untuk mencairkan sesuatu. Jadi air dibutuhkan oleh manusia, air dibutuhkan oleh siapa lagi? Ya, hewan juga membutuhkan air. Tuh, iya benar, tumbuh-tumbuhan juga membutuhkan air. Pintar sekali. Nah, jadi air itu adalah benda cair. Jadi sifat air itu cair. Karena dia sifatnya cair, dia bisa membentuk dalam bentuk apapun yang menjadi wadahnya. Nah, apabila dia ada di dalam teko seperti ini, maka bentuk air itu ya seperti teko ini. Ini air di dalamnya ya seperti ini. Dan sifat air itu karena dia cair, dia akan turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah seperti ini. Nah, ya. Dia akan turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, tetapi apakah air tersebut bisakah dia melawan daripada ketentuan daripada alam? Bisa, apabila dengan kekuatan seperti ini. Ini contohnya. Bapak akan memasukkan air ke dalam pipet ini. Ke dalam pipet. Nah, ini ada air di dalam pipet. Tadi sifat air adalah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dan kemudian sekarang kita akan membuat air tersebut dari tempat yang rendah. Ini kan tempat yang rendah. Dari tempat yang rendah, ini rendah ya, dia akan bisa pergi ke tempat yang tinggi. Jadi kalau seperti tadi yang dikatakan seperti air mancur ya betul, air mancur itu juga sama, dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi juga bisa, seperti yang Bapak lakukan. Contohnya tentu dengan kekuatan, yaitu kita menghembus pipet ini seperti ini. Nah, airnya akan pergi, akan terbang ke atas. Jadi dengan kekuatan itu seperti air air mancur. Nah, kalau yang ada di
Di barang panjang itu air terjun namanya, air terjun ke bawah. Tapi kalau air mancur itu air dari bawah naik ke atas dengan kekuatan dorongan. Seperti yang air buat tadi di dalam pipet, airnya terus naik ke atas apabila dihembus. Nah, itu. Nah, kemudian mengerti anak-anak sekalian? Ya, betul. Nah, kalau air itu dimasak, apa jadinya? Ya, air itu akan menggelegak dan panas. Nah, apabila air yang panas, ya air itu akan menguap. Seperti contohnya ini. Ini Bapak ada ceret. Ini ceret dan dia berisi air. Kita tambah lagi air ya. Ini kita berisi air. Nah, masuk air dan kemudian kita masak airnya. Kita masak airnya dengan mata listrik. Nah, kita masak. Ya, ini sudah hidup ya, sudah hidup. Nah, air ini apabila dia sudah masak dan menggelegak dan gelembung-gelembung air tadi karena dia panas, dia akan menguap ke atas. Nah, menguap ke atas. Nah, sesudah dia menguap ke atas, maka di atas dia berkumpul di awan. Dia berkumpul di awan. Nah, sama seperti yang terjadi di alam ini. Seperti matahari, tahu? Siapa tahu matahari? Ya, betul. Matahari itu sangat panas. Jadi, matahari itu pagi dia terbit dan kemudian ya pada sore hari dia terbenam. Nah, matahari itu dia menyinari batang air atau menyinari laut atau menyinari alam di sekitarnya. Ketika dia menyinari laut, maka air laut akan menguap karena panas, dia akan menguap ke atas. Akan menguap ke atas dan demikian juga dia apabila dia menyinari batang air atau kolam atau segala macam. Sama seperti teko yang Bapak hidupkan apinya ini. Maka sesudah dia panas, airnya menguap ke atas. Setelah menguap, kemudian apabila seterusnya dipanaskan, air yang ada di dalam teko ini akan habis karena menguap ke atas. Hilang dia terbang ke atas awan dan berkumpul di awan. Dan ketika di atas awan, dia sesudah dia berat, nah ini airnya sudah menggelegak. Airnya sudah menggelegak dan dia sudah berbunyi. Nah, ini berbunyi. Nah, ini sudah panas. Airnya sudah panas dan ini basah. Dia basah. Kenapa dia basah? Karena air itu mendidih dan dia menguap ke atas. Menguap ke atas dan kemudian dia akan terbang ke langit, terbang dia ke awan dan berkumpul di awan. Dia berkumpul di awan, di atmosfer awan itu dia akan berkumpul. Nah, nanti apabila dia sudah berat, dia akan turun ke bawah lagi menjadi hujan pintar. Siapa yang pernah melihat hujan? Ya, betul, ada yang mandi hujan. Ya, seperti itu ya. Ada yang mandi hujan. Ada bukan kita juga, tumbuh-tumbuhan juga membutuhkan hujan. Iya, karena dia butuh minum. Nah, jadi kalau seandainya hujan itu tidak datang, apa yang terjadi? Ya, tentu saja akan kering. Sumur-sumur juga akan kering. Kalau sudah kering, apa yang terjadi? Ya, semuanya akan kehausan. Nah, seperti itu. Nah, air yang tadi apabila dia dipanaskan dia akan menguap. Nah, ini seperti ini dia sudah menguap. Ini ada udaranya naik ke atas, ada asapnya. Itu bukan asap, itu apa? Uap air yang kena panas dia naik ke atas. Nah, apabila air ini dimasukkan ke dalam kulkas, apa jadinya?
kulkas adalah tempat pendingin. Jadi apabila air yang encer ini, ya, air yang encer ini, apabila dia dipanaskan, dia akan habis, dia akan menguap ke atas udara. Dan kemudian apabila dia didinginkan oleh kulkas, maka dia akan seperti ini. Ini air ini adalah es. Ini es, batu es. Nah, ini tadinya adalah air yang dimasukkan ke dalam ya seperti ini. Nih, Bapak matikan dulu. Air yang dimasukkan ke dalam seperti ini ya. Ini ada tempat plastik, kemudian kita masukkan air. Nah, seperti ini, air dari tempat yang tinggi turun ke bawah dan kemudian dimasukkan ke dalam wadah plastik ini dan kemudian diikat. Mana plastik apa ya? Ya, diikat seperti ini. Nah, diikat dan dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, setelah dia dimasukkan ke dalam kulkas, dia akan menjadi dingin dan beku. Setelah dia beku, maka dia menjadi seperti ini. Nih, ini yang Bapak buka tadi, ini seperti ini. Ini air yang di dalam apa ya? Nah, airnya menjadi beku dan menjadi es seperti ini, lihat. Dia menjadi beku. Nah, dan apabila dia dicairkan kembali, apabila dia dihangatkan kembali, maka dia akan menjadi cair. Dia akan menjadi cair. Nah, air ini karena sifat air adalah cair, dan ketika air tersebut apabila ini air es tadi ya, air es tadi apabila dia dimasukkan ke dalam gelas, dia bentuknya akan seperti berbentuk gelas. Nah, kemudian apabila air ini apabila dia diberi garam, apa rasanya? Dimasukkan garam kemudian diaduk. Ya betul, dia akan menjadi asin. Dan kalau dia diberi gula, nah kebetulan Bapak punya gula. Ini gula dari apa? Ini gula jagung ya. Nah seperti ini. Apabila diberi gula dimasukkan ke dalam apa jadinya? Ya manis. Pintar sekali. Nah, apabila air ini diberi gula, maka dia menjadi manis. Apabila dia diberi garam, dia menjadi asin. Dan kalau dia diberi cuka, siapa tahu cuka? Nah, cuka ini rasanya masam, ya cuka. Apabila diberi cuka, maka airnya menjadi masam. Nah, sekarang air ini bening. Putih bening, ya kan, putih beningnya
Kalau air ini diberi warna, apa jadinya? Dia mengikuti, ya, dia mengikuti apa yang ada di air, apa yang ada di pewarna tadi. Nah, contohnya ini, Bapak memasukkan ke dalamnya sirup. Airnya ini beningnya, lihat ya, bening. Nah, kemudian Bapak masukkan sirup ke dalam. Nah, apa jadinya? Ya betul, airnya menjadi seperti sirup yang masuk ke dalam. Karena sirupnya berwarna merah, maka dia menjadi merah pintar sekali. Nah, apabila sirupnya berwarna hijau, apa? Ya betul. Kalau warna kuning, ya betul, kuning juga. Jadi warna hijau dia jadi hijau, dan kemudian apabila kuning dia akan menjadi warna kuning. Nah, itulah sifat air. Dia mengikuti bagaimana bentuk yang datang. Nah, bentuk yang datang. Jadi bentuk yang datang, ada benda yang datang itu seperti botol, maka dia akan membentuk botol. Apabila bentuknya datang seperti teko, maka dia bentuk seperti teko. Dan apabila bentuknya datang seperti gelas, maka dia akan membentuk gelas. Kebetulan ada pewarna yang datang berwarna merah, maka dia menjadi warna merah. Ya, seperti itu pembelajaran kita hari ini. Nah, ada anak-anakku sekalian yang bertanya? Baik. Begini. Kalau di padang panjang itu kan ada air terjun ke bawah, ya, air terjun ke bawah. Itu airnya dari mana? Ya betul, itu datangnya dari gunung, dari bukit barisan, dari batang air yang ada di atas. Maka dia turun ke bawah dan kemudian jadi air terjun ke bawah. Ya betul. Nah, kemudian karena Bapak sudah menceritakan kepada kalian tentang struktur air dan sifat air. Sekarang Bapak menyuruh kalian untuk membuat gambar. Ya, buat gambar ya. Nah, kalian boleh membuat gambar apa saja, tetapi berhubungan dengan air. Kalian bisa membuat gambar es krim. Kalian bisa membuat gambar apa? Gambar gelas di dalamnya air. Kalian bisa membuat laut. Kalian juga bisa membuat batang air, atau juga bisa membuat kolam. Jadi apapun bisa kalian buat. Jadi sesudah kalian buat, nah kalian boleh mewarnainya. Dibuat ya. Nah, itu dibuat, dan itu kertasnya dibagikan, dan kemudian ini ada pewarnanya. Nah, dan warna ini kalian warnakanlah setiap apa yang kalian gambar tadi. Nah, contohnya, tapi jangan mengikuti apa yang Bapak perintahkan. Kalian bebas membuat apapun yang akan kalian buat, tetapi mengandung air, yang ada unsurnya air. Nah, kalau Bapak ya seperti ini tadi, air datangnya dari tempat tinggi turun ke tempat ini, ada bukit, ada tinggi di atas, dan ada batang air, dan kemudian airnya turun ke bawah. Nah, gitu ya. Nah, seperti ini. Itu airnya turun seperti itu, dia turun ke bawah. Air dari atas turun, turun ke bawah. Nah, sampai di bawah dia memercik, karena air itu adalah benda cair. Dari atas dia tuh ke bawah, dan di bawah dia menjadi memercik. Seperti itu. Baik, kerjakanlah pekerjaan kalian dengan sempurna. Nanti setelah selesai, Bapak akan memberi penilaian kepada kalian. Warnakan dengan sebagus-bagusnya. Terserah bagaimana kalian, warna apapun yang akan kalian buat ya. Kerjakan. Baik, terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Besok kita akan membahas tentang masalah api. Ya, masalah api dan bagaimana sifat api.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk keluar kembali.